Perkenalkan, saya Vanessa Nuriskia Teja Sukumana, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian tesis saya yang berjudul Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kawin Pisah Harta pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015, studi putusan Mahkamah Agung nomor 91 tahun 2025. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa dalam merumuskan perjanjian kawin, terdapat asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian. Namun, dalam penerapannya, asas kebebasan berkontrak ini harus tetap tunduk atau patuh pada batasan-batasan tertentu yang telah diatur. Pentingnya batasan asas kebebasan berkontrak ini tercermin pada putusan MA nomor 91 tahun 2025 yang dimana terdapat ada perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dan berlaku secara surut atau berlaku sejak perkawinan berlangsung. Atas latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah mengenai bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam penyusunan klausul perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah perkawinan oleh notaris. Kemudian, bagaimana peran notaris dalam pembuatan perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK nomor 69 tahun 2015 yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Dalam membuat perjanjian perkawinan, maka akan mengikuti peraturan atau perkembangan terbaru, yakni terdapat pada putusan MK nomor 69 tahun 2015. Pada putusan MK tersebut dikatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat, maupun setelah perkawinan berlangsung. Dalam hal adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka berdasarkan putusan MK tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Misalnya ditentukan akan berlaku sejak perjanjian kawin tersebut ditandatangani. Dalam hal adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat setelah perkawinan dan disepakati untuk berlaku secara surut sebagaimana pada putusan MA nomor 91 tahun 2025 ini, maka dalam penerapannya dapat didukung dengan adanya penetapan pengadilan yang akan membagikan harta bersama perkawinan yang telah terbentuk, adanya daftar inventarisasi harta kekayaan suami istri, dan adanya klausula tambahan yang menyatakan bahwa perjanjian kawin ini berlaku sepanjang tidak merugikan pihak ketiga yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan keseimbangan atau ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, pada akhirnya suatu perjanjian akan dinyatakan sah dan berlaku sepanjang syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Dalam pembuatan perjanjian kawin, peran notaris dapat dikatakan cukup signifikan dan krusial. Yang pertama, untuk memenuhi unsur publisitas suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin tersebut harus dibuat dalam akta otentik sebagaimana hal tersebut disyaratkan dalam pendaftaran kepada pegawai pencatat pernikahan. Oleh karena itu, yang pertama, peran notaris terletak pada pembuatan akta perjanjian kawin secara otentik. Kemudian, notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum. Di sini, notaris dalam pembuatan aktanya wajib memberikan penyuluhan hukum terkait informasi dari pembuatan perjanjian kawin, konsep dari perjanjian kawin, ataupun mengenai resiko dan kemungkinan yang mungkin timbul atas perjanjian kawin yang dibuat dari para pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.